Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu lagi kita di daring tahun ajaran 2021 ini, tahun baru 2021. Untuk kalian yang kelas 12, waktu belajarnya itu lebih singkat, mungkin sampai bulan Maret. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas, kita coba fokus ke pelajaran. Saya harap usaha dari kalian besar. Udah situasi kita daring begini, waktu makin dikit. Nah, sambil mendengar video Bapak singkat ini, coba buka kembali catatanmu tanggal 7 Januari. Di situ saya kasih gambar bagaimana penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Alat indera. Kalau kita punya alat indera, mata, telinga, hidung, pengetap, perasa atau kulit. Ada 5. Nah, penginderaan jauh ini ditransformasikan ke alat yang lebih gampang dipahami, satelit. Nah, jadi coba lihat pengertiannya, terutama yang tanggal 14 Januari 2021, catatan yang saya berikan ke kalian. Penginderaan jauh adalah suatu ilmu atau seni atau teknik untuk mengetahui benda atau gejala dan area dari jarak jauh dengan menggunakan alat pengindera. Penginderaan jauh atau sering disingkat dengan inderaya, nulisnya inderaja, membacanya inderaya. Ilmu seni atau teknik, saya sederhanakan. Penginderaan jauh itu memahami objek, melihat objek, merekam objek tanpa bersentuhan langsung. Jadi pengertian penginderaan jauh bukan jaraknya atau bukan hanya jaraknya, tetapi kita dengan objeknya tidak bersentuhan langsung. Jadi kalau misalnya kamu ambil kamera, kamu foto kawanmu, itu penginderaan dekat atau sering kita kenal dengan kamera. Kemudian yang masuk ke dalam penginderaan jauh misalnya sensor buatan yang digunakan. Sensor artinya pengindera. Misalnya kamera, sensor, radiometer, dan magnetometer. Coba contoh, ponsel ini. Kalau ini kameranya, kamera ponsel ini, yang ini wadah dari kamera ini. Wadah ini selanjutnya nanti disebut satelit kalau di penginderaan jauh. Jadi satelit itu wadahnya sensor, kamera inilah sensor atau perekam. Itu sederhananya. Tetapi tidak sesederhana yang Bapak jelaskan barusan, tapi setidaknya untuk dipahami. Yang ini wahana atau satelit. Jadi satelit itu wahana dari sensor. Sensor itu kamera. Kamera artinya merekam. Kamera artinya merekam atau perekam. Nah, kemudian komponen penginderaan jauh, tenaga. Tenaga dalam hal ini cahaya, sumber cahaya, supaya objek itu kelihatan. Kalau kita menggunakan sinar matahari seperti pada gambar tanggal 7 kemarin, itu artinya tenaga alami. Tenaga buatan, lampu yang ada di kamera kita, itu tenaga buatan untuk memperjelas objek. Nah, itu satu. Kedua, objek, hal-hal yang mau disensor, hal-hal yang mau difoto. Itu bisa menyangkut atmosfer, misalnya pergerakan udara, embun, sinar matahari, cuaca, iklim, dan seterusnya, termasuk gejala-gejala optik yang ada di atmosfer. Kemudian biosfer,
makhluk hidup yang ada di bumi. Hidrosfer, perairan. Litosfer, batu-batuan. Jadi misalnya begini, yang menyangkut litosfer. Mineral-mineral yang ada dalam tanah itu menggunakan penginderaan jauh. Misalnya di mana ditemukan ada minyak, di mana ditemukan ada aluminium, di mana ditemukan ada batu bara, dan yang lain mineral. Sensor tadi saya sebut alat perekam data. Seluruh alat perekam data disebut sensor. Bisa merekam suara atau merekam gambar. Kemudian wahana, barusan saya jelaskan juga, yang ini wahana atau wadah. Wadah dari sensor yang tadi, kamera tadi. Kemudian keluaran atau citra hasil dari sensor itu. Gambar yang dihasilkan oleh sensor. Bisa gambar, bisa suara, bisa gelombang elektromagnetik. Kemudian di bagian C itu yang tanggal 14, objek yang terekam pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Ciri spasial, yaitu ciri yang berkaitan dengan ruang, meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan seterusnya. Nanti mungkin akan kita bahas satu-satu. Ciri temporal, yaitu ciri yang terkait dengan umur benda atau objek. Umur dari objek itu atau benda yang direkam itu sudah berapa lama. Kemudian ciri spektral, ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Untuk penginderaan jauh, rona itu mulai dari putih, abu-abu sampai gelap. Putih, abu-abu sampai gelap. Jadi sederhananya, umumnya penginderaan jauh itu berwarna mulai dari abu-abu nyampe gelap. Karena menginderanya jauh, memotretnya jauh. Ya, ada di catatan yang saya kasih. Walaupun kamu IPS, nah cobalah dulu itu dibaca. Citra foto. Foto, kalau kamu memotret objek, fotonya langsung kelihatan. Itu citra foto. Lalu citra non foto. Nah, kalau tadi saya bilang kita memotret satu objek, gambarnya langsung kelihatan. Nah, yang ini enggak. Kita potret objek, tetapi objek itu terekam dalam bentuk digital. Itu namanya citra non foto. Objek itu tersimpan dalam bentuk digital. Misalnya kalau kamu foto ke studio sekarang, itu umumnya udah digital. Masuk ke disket. Jadi mau membuka apa isi disket harus menggunakan alat tertentu. Nah, itu citra non foto. Kemudian yang tanggal 21 Januari. Yang tanggal 21 Januari, interpretasi citra penginderaan jauh. Di situ tertulis citra, yang benar citra ya. Nah, jadi saya sederhanakan lagi ya. Kita tidak membahas teknik penginderaan jauh. Kita tidak membahas teknik penginderaan jauh, tapi kita membahas hasil penginderaan jauh itu untuk apa. Nanti kalau mau belajar penginderaan jauh di fakultas misalnya itu ada di ITB, ada teknik penginderaan jauh di sana. Nah, untuk kalian kelas 12 IPS, kita tidak membahas tekniknya. Misalnya bagaimana memotret, bagaimana menggunakan satelit, mengoperasikan dan seterusnya. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas di kelas 12 untuk kalian ialah kegunaan foto penginderaan jauh itu untuk katakanlah kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke sana,
Perlu diketahui bahwa foto penginderaan jauh tidak besar. Itu hanya 20 kali 20 cm. Jadi kalau misalnya 20 cm, katakanlah kalau ini saya lipat begini, nah ini misalnya 20 cm, ini 20 cm. Isinya 80 hektar. Saya ulangi, ini 20 cm, ini 20 cm. Isinya 80 hektar. 1 hektar itu 100 meter kali 100 meter. Itu artinya objek yang difoto dari udara itu luas. 80 hektar. Jadi objek yang terekam di foto udara ini kecil-kecil. Sangat kecil-kecil. Jadi harus ahli yang bisa melihat. Harus ahli yang membaca. Nah kalau itu sudah, kamu bayangkan yang foto penginderaan jauh tadi, foto udara tadi yang 20 kali 20 cm. Kalau itu misalnya sudah diperiksa oleh ahli, nah baru diinterpretasi. Diinterpretasi artinya ditafsirkan. Tidak sembarang menafsir. Jadi ibaratnya begini. Sekarang misalnya saya sakit. Saya ke dokter. Oleh dokter digunakan alatnya. Lalu dia menginterpretasi penyakit saya. Kalau interpretasi dokternya salah, maka penyakit saya tidak sembuh. Kalau interpretasi dokter salah, maka obat yang dikasih ke saya salah. Nah, jadi bayangkan foto udara tadi, kalau kita salah menginterpretasi, menafsirkan, maka foto itu jadi salah. Interpretasi foto udara disesuaikan dengan kenampakan pada citra dan ciri-ciri dari objek yang ada di lapangan. Alat untuk menginterpretasi citra penginderaan jauh yaitu stereoskop. Jadi, nah ini misalnya foto udara. Ya, ini foto udara. Di atasnya diletakkan alat untuk membaca foto udara. Alat untuk membaca foto udara namanya stereoskop. Nah ini stereoskopnya dibuat di atas ini, di atas foto udaranya. Ketika stereoskop dibuat di atas foto udara, yang ada di foto udara ini menjadi 3 dimensi. Tahu kan 3 dimensi? Satu kamu gambar garis, itu 1 dimensi kalau garis. Lalu 4 persegi, 4 persegi itu 2 dimensi. 3 dimensi kotak dan isinya kelihatan, itu 3 dimensi. Saya ulangi, kita gambar 1 garis, itu 1 dimensi. 4 persegi panjang, itu 2 dimensi. 3 dimensi kita gambar kotak dengan isinya. Kamu pernah menggambar kotak kan dengan isinya? Kelihatan? Nah itu 3 dimensi. Nah jadi ini tadi foto udaranya, ini stereoskopnya diletakkan, kelihatan 3 dimensi apa yang ada di sini di foto udara ini. Lalu ini kertas transparan atau plastik transparan. Plastik transparan diletakkan di sini di atas stereoskop. Jadi karena tadi ini transparan, di sini sudah kelihatan 3 dimensi, kita tinggal mengikuti yang ada di foto udara tadi. Istilahnya menjiplak. Maaf Bapak buat istilah yang sederhana. Jadi kita jiplak fotonya. Yang tergambar di foto udara tadi kita jiplak. Kalau itu sudah selesai, nah lepas. Ini tadi hasil jiplakan. Itulah yang diinterpretasi. Jadi apa yang ada di foto udara tadi sudah terjiplak di sini. Maka kalau kita pun salah menjiplak, hasilnya jadi salah. Maka dibutuhkan ahli-ahli tertentu. Itu dipahami. Dibutuhkan ahli tertentu untuk membaca
foto udara. Nah, jadi hasil jebakan tadi itulah yang diinterpretasi, ditafsirkan. Caranya, unsur-unsur yang ditafsirkan, diinterpretasi itu ada 9 catatan yang Bapak kasih. Pertama, rona dan warna. Tentu setiap objek, setiap benda, ronanya berbeda. Contoh rona. Kalau siang hari kamu lihat aspal warna apa? Kalau malam hari kena lampu mobil warna apa? Orang bilang aspal hitam. Coba lihat dulu malam-malam. Kamu lihat kalau dia kena sinar lampu mobil, warna aspal apa? Itu rona. Kalau air dilihat dari udara, difoto dari udara, ronanya apa? Biru kah? Enggak. Nah, itu rona. Atau saya sederhanakan, ketika kamu melihat wajah Bapak di videomu, warna apa yang kamu lihat? Apakah seperti itu aslinya warna Bapak? Enggak. Pasti ada yang berubah. Itulah rona yang dihasilkan oleh citra. Kedua, bentuk. Tentu setiap objek punya bentuk sendiri. Misalnya begini. Coba kamu terbang dengan helikopter di atas rumah-rumah penduduk. Saya ulangi. Coba kamu terbang dengan helikopter di atas rumah-rumah penduduk. Atap rumah penduduk itu kira-kira bentuknya bagaimana? Dilihat dari atas. Lalu, itu pertama. Kedua, coba kamu terbang dengan helikopter yang sama di atas sekolahan. Di atas sekolah. Misalnya di atas SMA Xaverius. Bentuk atap sekolah Xaverius itu seperti apa? 3. Coba kamu misalnya terbang dengan helikopter yang sama di atas kantor bupati atau kantor wali kota atau perkantoran. Bentuk atap kantornya dari atas seperti apa? Itulah bentuk. Artinya dari bentuk bisa kita bedakan. Bentuk sekolah SMA Xaverius segi 4, atau kalau itu sekolah umumnya bentuk L dari atas. Kalau bentuk-bentuk rumah penduduk, kotak-kotak persegi. Nah, kalau perkantoran, bayanglah sendiri. Nah, itu bentuk. Ketiga, ukuran. Coba misalnya, kamu di padang gurun, atau katakanlah di sabana stepa, lalu di sana di padang rumput ada segerombolan kerbau, segerombolan sapi, segerombolan rusa, segerombolan katakanlah hewan-hewan lainnya seperti kambing liar misalnya. Tentu dari bentuknya bisa kamu tebak yang mana sapi, yang mana kerbau, yang mana rusa, yang mana kelinci, dan seterusnya. Begitu juga misalnya begini, yang menyangkut ukuran. Coba bayangkan monyet berdiri. Ini monyet, terus ini manusia. Lalu malam-malam dari belakang kamu lihat. Malam-malam katakanlah tidak gelapnya, tidak terang. Tentu dari bentuk kamu bisa menebak yang mana manusia, yang mana monyet. Nah, itu bentuk. Artinya ketika kita menafsirkan foto udara dari bentuk dan ukuran, kita bisa menebak yang mana objek A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti tadi yang gue buat contoh, dari ukuran tentu beda ukuran sekolahan dengan rumah penduduk. Beda ukuran kantor-kantor yang tadi dengan rumah penduduk, dengan sekolahan. Lalu tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona atau citra. Tekstur itu dinyatakan dengan kasar, sedang, halus. Pernahkah kamu melihat foto seseorang atau gambar seseorang? Halus atau kasar? Melihatnya lukisan misalnya. Halus atau kasar? Begitu juga warna. Halus atau kasar? Atau saya buat begini. Misalnya nanti, coba kamu lihat perkebunan sawit dari jauh.
Lalu ada lagi kebun karet. Coba lihat warnanya. Kasar mana? Karet atau sawit? Atau padi yang baru ditanam, padi yang udah 2 bulan, padi yang mau panen. Warnanya kasar mana? Jadi istilah sederhananya tekstur itu kalau di benda, misalnya tekstur pasir dipegang begini, halus atau kasar, itu pakai tangan. Ini 2 jari. Tepung dengan katakanlah beras. Kasar mana? Lebih kasar beras. Nah, coba serahkan beras, serahkan tepung. Lihatlah warnanya. Halus mana? Lebih halus warna tepung. Lalu pola. Pola adalah ciri yang menandai banyaknya objek bentukan manusia atau alam. Pola adalah ciri yang menandai banyaknya objek bentukan manusia atau alam. Contoh, pola aliran sungai. Bayangkan kamu terbang di atas sungai. Sungai itu dari hulu kecil, makin ke hilir besar. Jadi dari hulu dia kecil, ke hilir besar, dan bengkok-bengkok. Artinya kalau kita dari udara, misalnya ketinggian 3000 meter, itu tidak jelas sungai. Tapi dari bentuknya bisa dipahami, oh itu sungai. Polanya. Kedua, saya kasih contoh kedua. Jalan dengan sungai. Kalau sungai tadi dari hulu kecil ke hilir besar. Nah, kalau jalan boleh dibilang dari awal nyampe ujung sana relatif sama besarnya, walaupun sama-sama bengkok seperti sungai. Atau kereta api, rel kereta api. Dia kecil, relatif lurus dan sama lebarnya. Nah, itu pola. Keenam, bayangan objek. Setiap objek yang kena sinar, kena cahaya, pasti punya bayangan. Jadi misalnya pohon kelapa, kalau siang hari bayangannya di mana? Kalau misalnya jam 6 pagi bayangannya di mana? Jam 7 di mana? Jam 8 di mana? Coba dipahami itu ya. Kalau ini pohon, lalu matahari pagi-pagi terbit dari sini, tentu bayangannya panjang. Kalau bayangannya jatuh di sini, itu artinya dipoto tengah hari. Kalau bayangannya ke timur, itu artinya dipoto sore hari. Kalau bayangannya ke barat, itu dipoto pagi hari. Kenapa? Karena pagi-pagi matahari terbit dari timur. Nah itu. Jadi bayangan ini menentukan kapan terjadinya pemutuan itu, pemotretan itu. 7 situs. Situs adalah ciri objek secara langsung yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Contoh, situs kebun kopi terletak pada lahan yang miring. Jadi misalnya, kita tadi memotret dari udara. Kan foto udara tadi kecil-kecil, tidak jelas, harus pakai stereoskop. Itu perkebunan apa? Nah, kalau dia di daerah pegunungan, besar kemungkinan kopi atau teh. Kalau dia di dataran rendah, tepi pantai, besar kemungkinan karet atau kelapa. Nah, itu melihat situs itu. Artinya situs itu, objek itu terletak di daerah mana. Itu situs. Kemudian asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain, sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi adanya objek lain. Contoh, lapangan. Saya tidak ngomong lapangan apa. Pokoknya lapangan. Kalau di sana ada keranjang basket, maka itu menjadi lapangan bola basket. Kalau di sana ada gawang sepak bola, berarti itu lapangan sepak bola. Saya balik. Kalau di halaman rumahmu ada gawang sepak bola, apakah itu lapangan sepak bola? Enggak. Saya ulangi ya, biar paham asosiasi. Kalau ada lapangan hijau yang luas, tentu tadi yang nomor 3 sudah ada ukuran.
untuk lapangan sepak bola sekian ukurannya. Tapi dia baru disebut lapangan sepak bola kalau ada gawang. Oke? Dipahami? Dia baru disebut lapangan sepak bola dengan ukuran yang tertentu tadi. Kalau ada gawang baru disebut lapangan sepak bola. Kalau tidak ada gawang, dia bukan lapangan sepak bola, dia lapangan. Contoh lain, jalan umum atau jalan poros dengan halte bus. Jalan umum, jalan poros dengan halte bus. Kalau ada halte, berarti itu jalan poros, jalan besar. Kalau ada halte bus, berarti itu jalan poros atau jalan besar. Atau setidaknya di tempat halte itu ada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit atau apa gitu. Tapi kalau dibalik, apakah semua jalan poros punya halte? Tidak. Itu sama seperti yang saya buat tadi. Kalau ada lapangan, apakah semuanya disebut lapangan sepak bola? Enggak. Dia baru disebut lapangan sepak bola kalau ada gawangnya. Jadi ini pun, tadi kan saya bilang, ini jalan raya, jalan poros, terus ada halte. Kalau ada halte, berarti di sekitar itu ada fasilitas umum, entah rumah sakit atau sekolah atau keramaian. Nah itu asosiasi, berasosiasi. Nah itu yang nomor 8. Nomor 9, konvergensi bukti. Jadi setelah dari nomor 1 diinterpretasi, masuk ke nomor 2 ke bentuk, ke nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 8, dapatlah kesimpulan akhir, konvergensi bukti. Kalau ini kira-kira sudah diprediksi oleh si ahli foto udara tadi, sudah diinterpretasi si ahli foto udara tadi, dibawalah ke objek yang bersangkutan. Oh, ini kebun, pergilah ke wilayah itu. Benar, ini kebun. Kalau salah, tidak sesuai konvergensi bukti dengan kenyataan di lapangan, maka menginterpretasinya jadi salah. Itu dipahami ya. Walaupun bagaimanapun ya, dulu yang bisa sampaikan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, di indera ya penginderaan jauh, kita tidak membahas teknik-teknik penginderaan jauh, tapi manfaatnya. Terus untuk apa manfaat foto udara ini? Saya buat gambaran yang gamblang, yang mudah dipahami, terlepas dari apa yang sudah saya tuliskan ke kalian. Itu ada 16 yang saya kasih. Saya buat contoh yang gamblang. Bayangkan Pulau Sumatera. Lalu mau dibuat jalan tol, mulai dari Lampung ke Aceh. Saya tanya, berapa panjangnya Pulau Sumatera? Apa ada orang yang narik meter dari Lampung lewat hutan sampai ke Aceh? Kan nggak ada. Lalu yang mengukur siapa? Penginderaan jauh. Itu sama seperti misalnya, mungkin pernah kamu tonton film-film yang menggunakan sniper, penembak jarak jauh. Di situ, di lensanya, ada ukuran. Seberapa jauh dari penembak objek yang mau ditembak. Ada ukuran. Kira-kira seperti itu. Nah jadi, ketika mau membangun jalan tol misalnya, atau jalan dari Lampung ke Aceh, seberapa luas yang mau hutan yang mau dilewati, berapa sungai yang mau dilewati. Loh kenapa? Karena harus bangun jembatan. Kan tidak mungkin orang langsung masuk ke dalam sana. Begitu juga misalnya Pulau Sumatera luasnya sekian ribu kilometer. Siapa yang mengukur langsung? Tarik meter, sekian meter keliling Sumatera. Nah berapa puluh tahun selesai? Itu gambaran gamblang manfaat penginderaan jauh. Gambaran yang lain.
Di waktu Bapak kecil, saya mungkin katakanlah tahun 70-an, nelayan itu asal pergi ke laut, naik kapal, tebar jala. Kalau dapat, syukur. Kalau tidak dapat, apa boleh buat. Nah kalau sekarang tidak, lewat satelit udah bisa dilihat ikan ada di mana. Lewat satelit. Jadi dari satelit ke komputernya, dilihatnya komputer. Oh di sana ikan. Nelayannya tinggal pergi ke sana. Juga kalau kamu menonton film-film flora dan fauna misalnya di bawah laut, menurutmu siapa yang ngerekam? Nyampe dasar laut kelihatan. Nyampe katakanlah hewan-hewan di dasar laut kelihatan. Itu semua penginderaan jauh, dalam hal ini satelit. Demikian juga, misalnya, ini lebih mudah lagi dipahami. Pernah kamu dengar kata rudal? Rudal ditembakkan dari negara A ke negara B. Bayangkan, ditembakkan dari negara A ke negara B. Saya tanya, bagaimana mengukurnya? Kok bisa pas gitu? Kok bisa pas sasarannya? Kok bisa pas jaraknya? Nah itu semua manfaat citra penginderaan jauh. Jadi sekali lagi penginderaan jauh itu bukan masalah jauhnya, bukan. Tapi kita tidak bersentuhan langsung dengan objek. Kita tidak bersentuhan langsung. Untuk zaman ini, penginderaan jauh sangat penting bagi kalian. Jadi saya ulangi, jangan sampai kamu lulus SMA tidak mengerti internet. Karena di internet itu kebanyakan penginderaan jauh. Contoh misalnya, siaran langsung itu termasuk penginderaan jauh. Saat ini orang main bola di Spanyol, saya bisa nonton di televisi saya di rumah. Orang Spanyol bergembira, gol. Saya juga di waktu yang bersamaan berteriak, gol. Kira-kira seperti itu. Jadi pahami betul. Jadi kalau saya ambil lagi satu contoh misalnya, nomor 10. Citra juga dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dan sekaligus untuk mencegah berbagai kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Citra dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Foto udara sekarang itu bisa meramalkan keadaan yang akan datang. Contoh, coba kita bayangkan kita foto Jakarta dari udara. Kita bisa memprediksi katakanlah 10-20 tahun yang akan datang Jakarta itu jadi seperti apa. Rumah-rumah yang ada sekarang, bencana apa yang bakal timbul? Bagaimana menanggulanginya? Jadi misalnya semakin ramai suatu wilayah, sistem transportasi makin banyak. Kalau sistem transportasi makin banyak, maka kita harus mempersiapkan jalan yang besar. Kita harus mempersiapkan sarana lalu lintas. Bahaya apa yang timbul? Kecelakaan. Kalau begitu, karena bakal timbul kecelakaan, dirikan rumah sakit, adakan dokter, dan seterusnya. Begitu juga misalnya dengan bencana alam. Ketika tahun 70-an, 80-an Bapak sekolah, Bogor itu terkenal dengan bukit yang indah, daerah hujan. Lalu setelah sekarang, lama-lama orang membangun rumah di bukit. Prediksinya ialah lambat tapi pasti akan terjadi longsor. Nah, kalau sudah diprediksi bakal terjadi longsor, apa yang harus kita lakukan? Ya sebaiknya buat tanggul-tanggul kuat atau dilarang buat rumah. Bencana apa yang akan timbul? Itulah bencana longsor itu. Nah, saya harap itu kamu mengerti, ya. Saya harap kamu mengerti manfaat penginderaan jauh. Jadi saya ulangi yang tadi, jangan sampai kamu lulus SMA tidak bisa internet. Dan berusahalah memahami manfaat citra penginderaan jauh di segala bidang. Di segala bidang kehidupan. Anda mau beli produk dari pabrik, tidak perlu langsung ke pabrik. Lihat aja fotonya. Itu ada yang serang langsung lewat penginderaan jauh, ada yang difoto disampaikan ke internetmu. Ada bentuk digital, ada bentuk foto. Bentuk digital tadi saya bilang dalam bentuk disket.
Nah, itu dulu penjelasan Bapak kali ini. Kalau minggu depan saya akan membuat ulangan pertama minggu depan. Jadi hari Kamis depan. Bersiaplah ya, bersiap minggu depan, jangan nyampe enggak ada yang enggak ulangan. Nah, itu pengumuman dari itu informasi dari Bapak. Mudah-mudahan ada waktu akan saya coba membuat video singkat untuk menjelaskan, walaupun saya mohon maaf tidak sempurna karena memang waktu kita sangat terbatas. Oke, terima kasih anak-anak, semoga kita sehat selalu, sampai jumpa.